Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Richard Rendra Mulya Maulana Pratama dengan NBI 1112002 dengan mata kuliah Birokrasi dan Governance Publik. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi saya, yaitu tentang pengembangan sektor pertanian. Di sini saya pertama menjelaskan tentang inti masalah. Sektor pertanian masa depan tidak hanya dituntut untuk memaksimalkan pengelolaan sumber daya pertanian dengan berbagai pendekatan teknologi budidaya, industri, dan perdagangan. Tuntutan yang perlu dicermati dan diwaspadai adalah tekanan jumlah penduduk dan menipisnya lahan-lahan pertanian serta melemahnya minat generasi muda terhadap sektor pertanian. Tiga hal tersebut tentunya sudah menjadi masalah lama yang belum terpecahkan secara maksimal oleh pembangunan pertanian Indonesia. Berbagai pakar dan ahli pembangunan pertanian belum menemukan langkah-langkah konkret dalam menyikapi tiga masalah tersebut, baik dalam konteks konsep penerapannya. Masalah tersebut belum tertangani dengan baik karena masih ada kendala koordinasi dan melebarnya ego sektoral. Selain masalah perundang-undangan belum mampu digulirkan secara maksimal, mengingat pembangunan pertanian secara umum tidak bisa berdiri sendiri dan harus melibatkan peran dan ikut serta sektor lain, maka masalah koordinasi harus dimantapkan dan melepaskan ego sektoral. Masing-masing sektor harus masih kelihatan jelas memiliki cara dan tujuan masing-masing hingga ujungnya tidak pernah bersatu dalam ikatan pembangunan. Tentu ini bukan masalah sederhana dan mudah untuk memecahkan dalam waktu singkat karena melibatkan banyak elemen dan institusi baik pusat dan daerah. Pertumbuhan penduduk nasional dan dunia yang pesat diiringi dengan kebutuhan pangan yang semakin besar dan bervariasi menjadi masalah di masa mendatang. Sektor pertanian harus mampu memprediksi dan kebutuhan pangan tersebut dengan mengukur kapasitas produksi dari sumber daya pertanian yang dimiliki. Kemampuan memaksimalkan produksi harus diikuti oleh peningkatan produktivitas tinggi, terutama dari kemajuan teknologi perbenihan atau varietas, mekanisme, dan pasca panen. Selain memanfaatkan lahan optimal, arah pengembangan dan peningkatan produksi komoditas pertanian harus memaksimalkan lahan-lahan subopsional optimal, terutama yang di luar Jawa. Hal ini menjadi sangat penting karena jika hanya bertumpu pada lahan optimal dengan kondisi iklim yang menentu atau ekstrim, maka akan sangat mengganggu pasokan produksi. Untuk itu, obsesi Indonesia harus bisa menjadi lumbung pangan dunia menjadi alasan penting, dan seluruh potensi dan sumber daya pertanian sangat melimpah dibandingkan negara-negara lain, baik dari luar geografis dan potensi sumber daya genetik yang ada. Penyempitan lahan pertanian dalam kegiatan konversi lahan harus segera digulirkan secara masif oleh pemerintah, yaitu dengan membuat regulasi atau kebijakan lahan abadi bagi ke industri perumahan atau konstruksi, manfaatkan lahan optimal terutama di wilayah Jawa. Sementara potensi pangan aset jangka panjang adalah menjadi niscayaan agar tidak menjadi masalah mendatang. Minat dan kesiapan generasi muda terhadap sektor pertanian berdasarkan realita lapang dan angka statistik menunjukkan menurun. Hal ini disebabkan oleh realitas sektor pertanian yang belum mampu memberikan nilai tambah maksimal seperti sektor-sektor lainnya, jasa dan industri. Pertanian masih belum tampil secara modern dan pengelolanya belum berorientasi pasar dunia, sehingga memberikan pengaruh pada karakter atau perilaku hulu dan hilir belum bersaing secara global. Peran dan hubungannya. Peran penting sektor pertanian dalam ekonomi dan melihat arti penting sektor pertanian dalam perekonomian, diharapkan pemerintah dapat lebih memperhatikan pertumbuhan sektor ini. Meskipun demikian, pembangunan sektor pertanian ini tidaklah semudah yang diharapkan. Hal ini disebabkan adanya berbagai kendala-kendala yang antara lain berupa modal, kualitas tenaga kerja, teknologi, situasi politik, dan lain-lain.
Pembentukan dan pengumpulan modal dipandang sebagai salah satu faktor dan sekaligus faktor utama pembangunan ekonomi sehubungan dengan usaha untuk mensukseskan pembangunan pertanian, terutama dari segi kendala permodalan. Maka salah satu cara yang ditempuh adalah melalui investasi. Hal ini didasarkan atas keyakinan bahwa investasi merupakan cara yang tepat untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Investasi sebagai suatu bentuk pembiayaan pembangunan merupakan langkah awal dalam kegiatan berproduksi. Kegiatan produksi tersebut diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, hakikatnya, investasi juga merupakan langkah awal dari kegiatan pembangunan ekonomi. Akhir-akhir ini dijumpai pula pengusaha pertanian yang tidak semata-mata dikembangkan pada luasan lahan-lahan tertentu, tetapi pada sumber daya yang lainnya seperti media air atau yang lain. Pengusaha pertanian yang biasa menggunakan bioteknologi ini biasanya dapat dijumpai pada usaha pertanian, hidroponik, budidaya jaringan, dan sebagainya. Luas lahan pertanian akan mempengaruhi skala usaha, dan skala usaha ini pada akhirnya akan mempengaruhi efisiensi atau tidaknya suatu usaha pertanian. Seringkali dijumpai, maka luas lahan yang dipakai sebagai usaha pertanian. Solusi. Ada berbagai macam solusi agar Indonesia menjadi negara penghasil padi nomor 1 di dunia. Salah satunya adalah urban scale farm. Urban scale farm adalah solusi dari masalah lahan pertanian yang semakin berkurang. Konsep ini merupakan inovasi baru yang mengusung sistem perkebunan vertikal. Konsep ini ditawarkan oleh April Design Studio untuk mengadakan lahan hijau di daerah perkotaan. Keuntungan konsep ini adalah produk pertanian dapat langsung dipasarkan ke kota sehingga menghemat biaya distribusi. Urban Scale Farm merupakan konsep perkebunan yang dibangun di sekitaran Seoul, Korea Selatan, di mana daerah tersebut merupakan pusat bisnis dan kota industri bagi Korea Selatan. Solusi kedua untuk mendorong produksi padi di Indonesia adalah drone penyemprot pembasmi hama. Meski drone ini masih purwarupa, tapi drone ini merupakan alat yang sangat efektif dalam meningkatkan tingkat produktivitas hasil pertanian. Karena penyemprotan bisa dilakukan secara cepat tanpa lagi menggunakan tenaga manusia. Alat ini pun bisa menjadi investasi bagi para petani dan sangat menguntungkan karena tidak perlu lagi membayar upah para pekerja. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.